hati dan jiwamu berzikir, selalu mengingatnya. Basahi lisan dan hatimu berzikir. Untuk mentaati Allah Ta'ala ini hadirin sekalian, untuk mentaati Allah ini tidak diperlukan harta benda. Untuk mentaati Allah ini tidak diperlukan popularitas. Untuk bisa mentaati Allah Ta'ala ini tidak diperlukan kekuasaan, pangkat jabatan. Tidak diperlukan ketampanan atau kecantikan. Bahkan tidak diperlukan kesehatan. Ya, saya beberapa hari yang lalu itu ketemu orang di masjid, jalan pun tak bisa. Dia tersiar-siar di YouTube saya jual. Nah, cacat. Subhanallah. Tapi dia 5 waktu di masjid. Dia jalan dorong kursi itu, dia saya di dalam kursi. Ya. Berapa banyak kita lihat orang-orang yang buta tapi dia ke masjid, dia lumpuh. Nah, berapa banyak orang yang badannya sehat, walafiat, six pack, kaya raya, tapi tak mampu menggerakkan jasadnya untuk mentaati Allah. Ya. Jadi hadirin dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, untuk mentaati Allah ini ternyata diperlukan apa? Iman. Siapa saja beriman dan beramal saleh, beriman dan beramal saleh, baik dia laki-laki ataupun wanita. Ini Allah yang menjelaskan syaratnya. Siapa beriman dan beramal saleh, baik dia laki-laki ataupun wanita, maka pasti Allah Ta'ala akan berikan hayatul thayyibah. Akan diberikan oleh Allah kehidupan yang baik. Ya, diberikan kehidupan yang lapang meskipun rumahnya sempit. Hari ini berapa banyak orang yang rumahnya lapang namun kehidupannya sempit. Pernah lihat nggak orang rumahnya lapang tapi nggak bisa tidur? Rumahnya bagus, memang saya ada teman itu di Bali. Oh, nggak usah disebut rumahnya. Puluhan miliar. Satu hari saya ke rumah dia bilang, saya naik motor aja waktu itu. Oh, Allah lagi uji dengan habisnya dunia. Waktu itu saya datang ke rumah beliau. Assalamualaikum bang. Orang awak juga, orang Medan, Padang juga. Terus mata dia merah, wajah dia. Oh, semua jenis mobil. Pokoknya multimilioner lah. Di tokonya dia tuh yang banyak artis Hollywood semua. Tuh bilang, kok nampaknya lebih bahagia kau dari abang. Kita naik motor aja ke rumahnya dia, duit gak ada. Pulang pun mikir-mikir nih bensin ada apa enggak. Dia punya semuanya tapi gak bisa tidur. Saya bilang, bang, abang itu seperti orang di puncak. Tahu puncak? Di gunung yang tinggi, oksigennya luar biasa, suara burung yang bunyi, airnya indah luar biasa, fresh, segar. Tapi saluran pernafasan tersumbat. Bangga. Bayangin nggak orang di tempat yang sejuk, yang fresh, tapi nggak bisa nafas. Gimana caranya? Ya berobat. Kemana? Ke masjid. Kita ajak beliau ke masjid, abang. Baru sampai di depan masjid, di teras masjid dia duduk, kemudian dia baring, dia tidur. Lama dia tidur. Ternyata sudah 3 hari nggak tidur. Di rumah yang sangat mewah. Jadi nggak ada hubungannya kebahagiaan itu dengan rumah mewah. Ya, tahu nggak? Jadi antum dengan pikir orang kaya itu bahagia, belum tentu. Angkat kepala semuanya, ketiduran. Jangan disangka orang miskin sengsara, belum tentu juga. Kalau kita sudah Allah berhidayah, Allah bukakan mata hati kita, kita akan memandang beda. Jadi yang kita lihat orang itu bukan kita lihat dunianya, kita lihat agamanya. Bos datang, orang kaya datang, orang kaya artis datang. Tapi azan dia nggak ke masjid, azan dia nggak sholat, dia datang tidak menutup auratnya dengan pakaian yang seksi begitu. Meskipun dia terkenal, dia cantik, dia kaya, kita mesti kasihan kepada dia. Kenapa? Kita memandang bukan dunia dia.
Kalau dunia mungkin dia segalanya, kita nggak punya duit, dia punya. Kita nggak punya mobil, oh dia punya mobil. Kita nggak kos-kosan kontrak kecil, dia punya rumah miliaran, banyak rumah nggak pernah dia datangi. Ada orang yang beli rumah nggak pernah dia datangi sampai rumah sampai dia mati. Ya. Jadi kalau kita melihat orang, mulai hari ini ganti kacamata dengan kacamata akhirat. Jadi kalau kita lihat orang beriman yang orang saleh dan salehah, kita muliakan dia. Kenapa? Dia calon raja dan ratu di surga. Oh ini abang ini calon raja di surga. Ini kakak-kakak ini calon ratu bidadari di surga. Memuliakan, iya. Muliakan seluruh orang beriman seperti memuliakan seorang raja dan ratu. Kenapa? Karena orang beriman adalah calon raja dan ratu di surga. Jadi kalau kita melihat orang saleh, kita iri. Masya Allah ya, orang itu ya. Kalau orang kaya jangan iri. Tidak ada hubungannya kebahagiaan dengan kekayaan. Tidak ada. Orang kaya orang miskin itu makannya sama, Pak. Coba aja makan sama bos ke rumah makan, kadang-kadang banyak makan anak buahnya. Justru ya kalau kita pikir-pikir dengan kacamata akhirat. Ini kacamata akhirat, jangan kacamata dunia. Sepertinya orang-orang miskin ini hidupnya lebih tentram, lebih tenang daripada orang kaya. Iya. Ya sering itikaf nih teman-teman yang laki-laki kan. Antum baru dapat handphone nih, iPhone 11 Pro Max. Wah, berapa harganya? Itu yang biasa, yang dua. Second ya, karena beli second. Kalau baru orang baru 20. Waduh, berapa itu nih? Satu punya handphone Mito lama. Ini kayak itu tuh. Udah. Kemudian dua orang ini datang ke masjid. Dia itikaf nih, malam-malam mau dia mulai mau tahajud. Datang sama imam masjid bilang, Pak Imam, boleh nggak kami cas masjid? Kalau antum ke masjid ngecas handphone di masjid, izin sama takmir masjid. Karena itu listrik wakaf, bukan punya kita. Oh silakan Ustaz. Lalu dua orang tadi duduk ngecas handphone. Satu handphone murah tadi, satu handphone baru yang 20 juta lebih. Saya mau tanya, kira-kira yang bisa tidur siapa, Pak? Yang punya handphone murah itu Pak, ngorok dia tidur. Yang punya handphone mahal tadi, tiap sebentar kaget-kaget ya, takut handphone hilang. Ya, kita santai aja ya, kita ngaji santai aja ya. Kalau serius-serius nanti pada 4 bulan semua kaget dulu. Ya. Biar di sana aja, biar kelihatan logo AHA itu. Ya. Alhamdulillah. Ya. Jadi hadirin sekalian dirahmati Allah Ta'ala. Kita semua tentu pengen bahagia, betul nggak? Semua orang pengen bahagia. Karena ada yang jauh-jauh datang nih dari Jambi ya. Datang dari Jawa sana ke Jakarta, bahkan dari Sulawesi, Kalimantan. Datang merantau ke sini mau cari apa? Mau cari bahagia. Nah ini harus diluruskan nih. Kita harus luruskan definisi ini. Kalau catat dalam kepala masing-masing, bahwasanya kebahagiaan, kesuksesan, kejayaan, kemuliaan manusia itu kenapa? Feedback. Kebahagiaan, kesuksesan, kemuliaan, kejayaan para manusia itu Allah Subhanahu wa taala letakkan hanya dalam mentaati Allah dan Rasulnya saja. Di mana letaknya? Bukan di Jakarta, bukan di PS Store, kebahagiaan itu bukan di mana-mana, bukan di popularitas, bukan di pangkat dan jabatan. Tapi Allah Ta'ala meletakkan kebahagiaan itu hanya dalam mentaati Allah dan Rasulnya. Maknanya siapa saja yang taat kepada Allah dan Rasulnya pasti bahagia. Ya. Jadi orang miskin itu bahagia tidak perlu harus kaya dulu. Taati Allah dan Rasulnya, Allah bahagiakan orang miskin. Orang kaya itu bahagia tidak perlu harus miskin dulu. Gunakan harta untuk agama, maka Allah akan bahagiakan orang-orang kaya. Simpel kan?
Tapi kita pikir kita aneh-aneh. Oh, kalau aku punya duit banyak, terus bisa punya beli rumah, beli mobil, beli ini, beli itu, aku bahagia. Belum tentu. Tidak ada janji Allah, jaminan Allah bahwa Allah meletakkan kebahagiaan di harta benda. Kalau saja ada hubungannya kebahagiaan dengan harta benda, maka Allah nggak adil. Ya. Sementara Allah itu punya sifat yang maha adil. Kita dengar cerita bagaimana seorang raja dulu, Fir'aun, laknatullah alaih. Fir'aun kurang apa Pak? Bukan 2 periode, 3 periode. Dia ratusan tahun jadi raja. Tapi ternyata Fir'aun tidak bahagia. Allah laknat, Allah hinakan, dibenarkan di laut merah. Karena tidak mau taat kepada Allah dan Rasul, diajak Nabi Musa nggak mau. Kemudian ada Qarun, orang paling kaya di dunia. Qarun itu ya, itu gudang, kunci gudang-gudangnya aja itu diangkat oleh onta-onta. Banyaknya kunci gudangnya buat harta. Kalau kita gali-gali tanah di belakang rumah nih, terus ada harta siapa tuh? Maka Qarun, sering banyaknya di hartanya dia. Sampai ke sini tuh hartanya. Tapi tidak mau taat kepada Allah dan Rasulnya, Allah hinakan Qarun. Di mana dibenamkan? Di dalam tanah. Fir'aun dibenamkan di laut merah, Qarun dibenamkan di dalam tanah. Kaum Tsamud dibinasakan sama Allah, yakin dengan teknologi. Kaum Madian yakin dengan perdagangan, kalau kita untung kita banyak, besar, maka kita bahagia. Allah hancurkan kaum Madian. Kaum Sama yakin dengan pertanian, kalau aku bertani, panenku banyak, maka aku bahagia. Kaumnya Nabi Nuh yakin dengan jumlah yang banyak, kalau aku jumlahku banyak, kalau kita banyak rame nih, kita bahagia, kita pasti menang. Nuh kan cuma 82 orang aja, Allah hantarkan banjir, dibinasakan. Apakah hadirin dirahmati Allah Ta'ala, hidup kita di dunia tak lama, sebentar, singkat saja 60-70 tahun. Kalau kita tahu rahasia ini, sederhana ini, wa man yuti'illahu wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, sungguh berkahlah yang telah Allah berikan kesuksesan yang besar. Ya. Siapa? Yang taat. Jadi teman-teman semua, udah hidup tenang saja bersama Allah. Hening bersama Allah. Orang mau bicara apa tentang kita, biarin aja. Ya. Karena orang akan terus berkomentar tentang kita. Kita baik dia komentar, kita nggak baik dia komentar. Akan selalu ada lovers dan ada haters. Rasulullah aja punya haters. Ya. Rasulullah SAW manusia sempurna itu punya haters. Sampai hari ini masih ada yang benci. Nah, jadi kita hidup ini bukan untuk mencari ridhonya manusia, bukan untuk mencari sanjungan dan pujian manusia, tapi kita hidup untuk siapa? Mencari ridhonya Allah. Apa kata Allah yang penting? Yang penting Allah sayang sama kita, Allah suka sama kita. Ya. Mau kaya, alhamdulillah enggak masalah. Ya. Mau terkenal, alhamdulillah enggak terkenal pun enggak masalah. Enggak dituntut kita untuk terkenal, enggak dituntut kita berkuasa. Nah, jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sederhana aja. Coba catat kalimat Allah Subhanahu Wa Taala dihafalkan. Coba ikuti semua. Allah Subhanahu Wa Taala telah meletakkan kebahagiaan, kesuksesan manusia di dunia dan di akhirat hanya dalam mentaati Allah dan Rasulnya saja. Hanya ini maknanya the one and only place, satu-satunya tempat, satu-satunya cara untuk bahagia, taati Allah dan Rasul. Tidak ada cara lain. Tidak ada cara lain. Sebagaimana Allah Ta'ala telah meletakkan kebahagiaan ikan hanya dalam air. Itu fitrahnya ikan di mana? Di dalam air. Kira-kira kalau ikan kita ajak ke hotel bintang 5 bahagia? Cuma mau ikan ya, kamu nginap lah 3 malam di sini. Busuk jadi bangkai deh. Ikan kalau dalam air, meskipun airnya keruh, dia pasti bahagia. Kenapa? Dia berada di dalam fitrahnya. Meskipun ombaknya besar, ikan ini, ombaknya gede, dia pasti bahagia. Kenapa? Dia di dalam air. Mau lihat nasib ikan, di pasar ikan, coba lihat. Mata yang melotot, mulutnya. Ini ada cerita lucu. Tentang Islam tadi bisa jadi kisah yang kalian kalau mau cerita sama teman-teman sampai ceritain. Biasanya orang akan paham.
bukan dengan tafsir, dengan tamsil, dengan perumpamaan. Jadi ada ikan dikumpulnya, ada senior nih, kakeknya ikan, tahulah kakeknya ikan. Dikumpulkan semua anak-anaknya, keponakannya, semua cucu-cucunya. Kumpul ribuan ikan. Lalu berkhotbahlah kakek ikan. Kata kakek ikan tadi, wahai anak-anak, ponakan dan cucu-cucuku, kakek ini sudah lama berenang di lautan ini. Sudah banyak yang kakek lihat. Sudah banyak yang kakek tahu, kalian belum tahu. Ya. Teman-teman kakek banyak yang binasa sudah ketika berenang di lautan ini. Suatu hari nanti kalian akan melihat ada seekor makhluk yang menggiurkan. Bisa saja dia cacing, bisa saja dia ikan-ikan yang menjadi santapan kalian yang kalian sukai. Ya. Tapi ingat, kalau kalian melihat itu turun dari atas ke bawah, di dalam itu ada kail. Di atas laut ini ada satu makhluk yang bernama manusia. Mereka makhluk yang tidak punya rasa iba kepada kita. Mereka jahat. Kalau dia lihat kita, bawaannya dia mau cincang-cincang gitu. Dan benar, kalau kalian nanti tertipu oleh kailnya dia itu, dengan umpannya dia, cacingnya itu, kalian akan binasa. Saya ingatkan anak-anakku semua, jangan dekati itu. Ya? Udah bubar majelis. Sebagian percaya, sebagian nggak percaya. Kakek ini kayak pernah lihat manusia aja. Memang dia pernah keluar dari ikan ini? Memang dia pernah dengar semua orang ikan-ikan yang dicincang-cincang. Dia bilang, aku mendengar berita katanya kayaknya. Kalau kita sudah naik ke atas perahu mereka, kita akan dihabisi. Insangmu ditarik keluar dari kepalamu itu. Kau akan diiris-iris, dikasih bulu nipis. Kemudian dikasih garam, digoreng, dibakar kalau marah itu. Tulangmu dikasih sama anjing, sama binatang, sama kucing. Bagaimana mereka akan makan? Maka hati-hati, anak-anakku sekalian, kata cucu, kata kakek kata. Udah sengaja, salah, ada cacing, lari semua. Tapi ada beberapa yang sombong. Ya, apa-apa nih kakek? Datang, benar, dia makan, nyangkut kailnya. Sampai di atas dia bilang, aku lihat sekarang, aku dengar, kembalikan aku ke air. Bisa nggak? Tapi ada yang cerdas. Saya sering mancing juga dari seorang danau di Danau Singkara ya. Dulu sering mancing, cari cacing di sawah. Sering cacingnya habis, ikan nggak dapat. Ternyata setelah diperhatiin, ada ikan-ikan yang cerdas. Iya, ketika dia lihat itu, ketika dia lihat cacing turun tadi, dia nggak buka lebar-lebar mulutnya. Jadi cacing itu cuma begitu, dikecil-kecil aja. Jadi pesan saya kepada teman-teman, kalau melihat cacing, jangan terlalu lebar buka mulut. Cacing itu dunia. Jangan terlalu lebar buka mulut. Jangan terlalu serakah sama dunia. Sudah berapa banyak orang yang tertipu, mati dalam keadaan haus, dalam keadaan lapar tentunya, tertipu. Ini ceritanya. Jadi kalau lihat cacing, gimana jangan lebar-lebar buka mulut. Kalau memang lapar, datangi, kecup cacing itu, habis tuh. Jangan sampai tersangkut ke mulut di kail. Juga video yang di Instagram saya itu yang saya ceramah, ya how the African catch the monkey. Rata-rata itu orang Afrika itu, kalau dia menangkap monyet, dia tipu monyet tadi dengan kacang. Kacang dimasukkan ke lubang yang bisa dimasukin tangan cacing, tangan monyet, cacing tadi menyerangkan dari. Kemudian dia ambil kacang banyak, dia bisa dari tangannya keluar. Maka datanglah orang itu ikat kepalanya. Padahal kalau monyet tadi mau melepaskan itu kacang di genggamannya, aman dia. Tapi semua karena keserakahannya monyet tadi, dia binasa. Jadi ketika azan berkumandang, itulah. Di genggaman kita ini ada kacang ini. Antum mau pegang terus apa mau lepas? Kalau pegang udah tertipu udah. Maka alhamdulillah lah di tempat kerja ini di PS Store ya, di ini orang soleh-soleh semua. Bang Putra juga orang dakwah, orang soleh juga. Ya. Kalian beruntung menjadi sini. Gak dilarang sholat di sini kan? Gak dilarang sholat ya? Harus tepat waktu. Ada tempat
ada teman anak kerja di satu perusahaan, bosnya bukan orang Islam. Dia mau Jumatan bilang, dia curhat sama anak, dia bilang, bang gimana dia bang? Udah 2 kali anak nggak Jumatan nih, 3 kali kan telat dia berturut-turut nih bang. Saya bilang sudah, kau bilang sama bosmu, bos Jumat depan aku mau Jumatan. Kalau nggak dikasih izin, kau pencet aja jadi bos. Iya. Ya, yang ngasih rezeki siapa? Allah. Kita berdiri di atas buminya Allah, makan rezekinya Allah, minum air dari Allah, di bawah kolong langitnya Allah, bernafas dengan udara yang Allah berikan. Antum suruh bayar berapa tuh oksigen? Tahu nggak orang bernafas berapa kali sehari? 20,000 times, 20.000 kali kita bernafas setiap hari. 20.000 kali. Coba tahan nafas 1 menit ya, coba. Jangan nafas, awas nafas. Gantian. Nafas ini mahal Pak. Suatu hari berhenti kita bernafas. Tanya dokter, deh, berapa harga 1 tabung oksigen 1 hari di rumah sakit? Taruh 500.000 per hari kita harus bayar tabung oksigen. Kali 30 tahun. Bayar berapa Pak? Ya, kali 25 tahun. Tapi Allah lagi gratis. Air dikasih gratis. Air ini gratis betulnya ya, orangnya jual-jual nih, suka kasih merek dia dijual. Ya. Air kalau turunkan dari langit, dikeluarkan dari bumi. Maka kalau kita yakin bahwasanya Allah melihat kita nggak mungkin maksiat. Betul nggak? Kita yakin Allah yang ngasih kita makan, mesti lebih maksiat. Yang makan kita siapa? Allah, bukan ayah ibu kita yang ngasih kita makan. Allah, dulu di dalam rahim ibu kita dikasih makan sama Allah. Karena ketika kita lahir, kita dikasih rezeki sama Allah. Keluar air susu ibu. Ya. Susu bukan datang dari ibu, susu bukan datang dari sapi, susu datang dari mana? Allah. Gak percaya nanti kan ada kurban. Kalau ada sapi betina yang disembelih tuh yang ada susunya, coba periksa di dalam tubuh sapi ada susu nggak? Gak ada. Susu itu datang dari Allah. Nanti di surga ada sungai susu, tapi gak ada sapinya. Ada sungai madu, gak ada lebahnya. Ya. Cuma kita gak pernah bicara ini masalahnya. Bahkan ada di luar, saya pernah ke India. Jadi India itu orang-orang itu menghormati sapi melebihi menghormati ibunya. Kenapa? Sama ibu kita nyusu 2 tahun aja maksimal, sama sapi sampai mati. Nah kalau dia tali sapi itu kadang-kadang diambil taruh di sini. Pas corona kemarin mereka ngambil tali sapi kan, sebagiannya. Saking jahilnya, bodohnya orang-orang. Karena dia lupa yang ngasih susu bukan sapi, tapi Allah telah menggaibkan dirinya di balik sapi. Allah menggaibkan dirinya di balik toko nih. Yang ngasih rezeki ini Allah, bukan perusahaan. Siapa ngasih rezeki? Allah. Yang ngasih cahaya siapa? Allah, bukan matahari ngasih cahaya. Allah. Matahari tidak bisa memberi cahaya tanpa izin Allah. Siapa yang ngasih cahaya? Nabi Musa alaihissalam pernah apitkan tangannya ke ketiaknya, lalu keluar dari tangan Nabi Musa itu cahaya yang berkilauan. Siapa yang ngasih cahaya? La ilaha illallah. Jadi teman-teman sekalian dirahmati Allah Ta'ala, kenali Allah. Siapa saja yang mengenal Allah, dia pasti akan mencintai Allah. Ya. Siapa saja yang mencintai Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dia pasti akan takut kepada Allah. Takut kepada Allah ini berbeda dengan takut kepada makhluk. Orang kalau takut sama makhluk dia lari menjauh, tapi orang yang takut kepada Allah dia akan lari mendekat merapat kepada Allah. Ya. Kayak anak-anak tuh kalau takut ya sama bapaknya, dia bukan lari, dia merapat, dia peluk bapaknya, dia peluk ibunya. Kalau orang sudah takut kepada Allah, barulah dia akan taat kepada Allah. Ya, taat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia tinggalkan semua aktivitas, dia cepat ambil wudhu, dia sholat. Jangan tunda-tunda. Apalagi perempuan ya, kalian ini punya tamu bulanan yang datangnya tiba-tiba. Kalau ditunda-tunda, datang tamu, tercatat dosa meninggalkan sholat dengan sengaja. Maka azan berkumandang, cepat ambil wudhu, sholat. Gantian kalau di sini nggak bisa berjamaah. Berjamaah jamaah, kos tuh, tolong. Itu, maaf, saya berjamaah. Ini nggak ada ruginya kita mentaati yang sumber rezeki itu Allah.
Hari ini kan kita takut dengan diri segini, bosnya. Dipanggil bos buru-buru datang, panggil Allah. Ntar dulu aja. Berani gak kira-kira kalau bos panggil besok deh gitu? Enggak. Sama dokter taat, betul nggak? Kata dokter, papa ini makan obat 3 kali sehari ya? Ya dok. Pahit itu obat. Pagi, siang, malam. Sebentar lihat jam, takut telat makan obat. Padahal yang menciptakan otaknya dokter siapa? Allah. La ilaha illallah. Jadi kenali Allah. Manusia ini punya sifat, Pak. Kita ini semua ini sama. Tidak akan mentaati orang yang tidak kita kenal. Coba kita jalan di pasar. Jadi kalau gini, datangkan. Tersinggung kan, bisa aja berantem. Apa maksud kau? Panggil, serang, bang. Tujuan kau. Ayo pak. Aneh bisikin. Bang, yang manggil bang dan abang dari itu orang paling kaya di sini bang. Iya, serius. Berubah langsung. Kalau nggak kenal biasanya. Jadi manusia ini mesti mengenal Allah. Karena kita semuanya adalah hamba. Semua manusia adalah hamba. Dan derajat tertinggi daripada seluruh hamba siapa? Hambanya Allah. Siapa saja tidak mau menjadi hamba Allah, dia pasti akan menjadi hamba selain Allah. Ya bang. Ada hamba toko, hamba pasar, hamba kambing. Dipanggil kambing, buru-buru datang dia. Kambingnya, ini kelihatan nih waktu saya keluar di Manado sih. Pagi-pagi ada orang curhat, bang, tolong dong khususnya abang saya, teman saya ajak ke masjid. Kenapa dia? Jam 3 pagi tadi hujan, kandang kambing dia bocor bang, dia loncat bang. Loncat dia selamatkan kambing itu, kambing digendong dibawa ke dalam rumah, dihamburkin bang. Semua kambing selamat, aman kan? Jam 4:30 azan subuh, dia dengar di rumah samping masjid, dia tidur aja. Nah, dipanggil kambing, dia buru-buru datang, dipanggil Allah nggak datang, ini hamba kambing. Benar. Nah, maka sekarang inilah penuhi hati kita dengan Allah, dengan kebesaran Allah. Ma fi qalbi ghairallah. Di hati kita tidak ada siapapun, tidak ada apapun kecuali Allah saja. Kata Sayyidina Umar bin Khattab ini, teman-teman sekalian dengar baik-baik ini. Sesungguhnya mengingat makhluk adalah penyakit. Mengingat makhluk itu penyakit. Di hati ini kalau ada makhluk sakit gitu. Gak boleh suami, gak boleh masuk hati, istri gak boleh masuk hati, anak gak boleh masuk hati, semua pun apapun gak boleh di hati. Dunia di tangan, di hati jangan. Dunia di mana? Di tangan, di hati jangan. Mobil di garasi jangan masuk hati. Hati hanya untuk Allah Ta'ala saja. Nah, bagaimana supaya hati kita penuh dengan kebesaran Allah? Yang pertama yang harus kita perbaiki itu apa? Lisan kita. Bang, ya, kakak semua, tolong dengar baik-baik nih. Mulai hari ini, tolong usahakan jangan berbicara apapun kecuali melibatkan Allah dalam setiap perkataan kita. Bisa nggak? Insya Allah. Nah, jadi kalau kita jumpa, katakan Allah jumpakan kita ya. Alhamdulillah ya Allah jumpakan kita lagi ya. Siapa yang jumpakan? Allah. Hanya Allah yang berkuasa menjumpakan orang berpisah dan memisahkan orang yang berjumpa. La ilaha illallah. Hanya Allah yang berkuasa menjauhkan orang yang berdekatan dan mendekatkan orang yang berjauhan. La ilaha illallah. Hanya Allah yang berkuasa menghidupkan orang mati dan mematikan orang hidup. Mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup siapa? Allah. La ilaha illallah. Seluruh dunia membunuh kita tidak akan mampu tanpa izin Allah. La ilaha illallah. Seluruh dunia menyelamatkan kita tidak akan mampu tanpa izin Allah. Dia jangan takut nih. Hari ini kan kita aneh-aneh. Sama corona takutnya luar biasa, sama Allah nggak takut. Coba lihat berapa banyak perempuan di luar sana pakai masker, hidung ditutup, muka ditutup, rambut nggak ditutup. Maaf ya, saya tidak kenal dengan satu orang pun di sini ya yang berhijab. Itu bukti bahwasanya kita tuh tidak takut sama Allah, takutnya sama corona. Ya, jangan bodoh-bodoh ngomong memang takut tuh yang paling tinggi kepada Allah, bukan kepada makhluk. Berapa banyak bapak-bapak, ibu-ibu yang suruh anak-anak, kau cuci tanganmu, nak cuci tangan, cuci kumur-kumur, cuci muka. Dia tak pernah suruh anaknya berwudu. Padahal Allah itu suruh kita berwudu. Dengan adanya COVID-19 kemarin itu supaya kita ini kembali kepada sunnah.
Dulu orang mentertawakan semua orang bernikah. Istri saya bernikah 3 tahun. Sekarang lagi perempuan tapi nikah. Lagi perempuan bercadar sekarang. Nggak pakai cadar, nggak pakai masker, nggak boleh masuk mall. Itu di mall tuh. Area wajib masker, bukan area wajib sholat, wajib hijab. Nah, ini manusia sekarang. Paham ya? Jadi kita tidak boleh takut kepada siapapun kecuali kepada Allah. Ketakutan kita kepada makhluk tidak boleh melebihi takut kita kepada Allah. Meminta kepada saya, minta sama Allah, jangan minta sama makhluk. Jangan tangan di bawah, tangan di atas, kita memberi. Sama Allah meminta, sama Allah tangan bawah itu kepada Allah aja. Kalau kepada makhluk meminta. Ya kepada makhluk memberi, kepada Allah meminta. Memberi kepada makhluk meminta hanya kepada Allah. Itu yang diajarkan agama kita. Jadi orang beriman itu ciri-cirinya apa? Dia tidak takut kepada siapapun kecuali kepada Allah. Yang kedua, dia tidak meminta kepada siapapun kecuali kepada Allah. Yang ketiga, dia tidak berharap kepada siapapun kecuali kepada Allah. Semakin besar harapan kita kepada makhluk, maka semakin besarlah kekecewaan yang akan menghantam kehidupan kita. Kan ada lagunya tuh. Tahu lagunya kan? Berharaplah hanya kepada Allah yang maha segalanya. Yakinkan hati hanya kepadanya. Dunia ini tempat meninggal, bukanlah tempat kita tinggal. Kita semua akan kembali padanya. Dunia bukan tempat tinggal, dunia itu tempat meninggal. Ini kalau saya perhatikan wajah-wajahnya, gak lama lagi semua. Serius ya? Ya sampai 100 tahun lagi mati kita semua. Ibu rumah itu 60-70 tahun kata Nabi. Takut aja mas. Anak masih kecil, ada yang masih jomblo. Alhamdulillah udah punya anak, ada yang doakan nanti. Ya jomblo siapa yang doa aja? Allah. Cepat jodoh ya. Allah, amin. Insyaallah 4 bulan ya. Ya. Semua yang ada di dunia ini sementara saja. Sedih sementara, bahagia sementara, sakit sementara, sehat sementara, cantik sementara, tampan pun sementara, dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Dunia bukan tempat tinggal, dunia tempat meninggal. Dunia bukanlah tempat tinggal kita, tapi dunia adalah tempat yang akan kita tinggalkan. Makanya kalau bertaubat itu sekarang, jangan tunggu nanti keburu mati. Jangan tunggu kapan-kapan, nanti keburu dikafani. Ya. Setiap hari kita mendengar berita ada orang mati, betul? Dan tak lama lagi kita diberitain, Pak. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal dunia dari Sulaiman. Anak pernah tuh diberitain orang mati sih. Itu hanya gara-gara orang, aduh ini kacau nih. Saya ingat sama istri itu. Saya lagi dakwah ke pedalaman. Gak ada sinyal handphone di sana. Gak ada sinyal. Anak tinggal di rumah. Kita waktu di daerah ini, di daerah di dekat Medan sana, ya, masuk hutan, tambang di tambang emas, nggak ada sinyal handphone di sana. Jadi satu orang teman tanya ke teman juga, dari Sulaiman di mana? Kenapa hidupin gitu? Oh, orang yang mati, mati mungkin gitu. Teman itu bercanda, lah mati dia mungkin gitu. Terus yang menelpon serius, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia bercanda, dia terus orang yang nelpon yang bertanya ke teman anak tadi itu dia bilang mungkin sudah mati dia gitu, bercanda di guyon ya. Terus dia bilang dia telepon ke masjid anak, dia telepon, Pak udah dengar kabar belum dari Sulaiman meninggal? Orang masjid inna lillahi wa inna ilaihi raji'un datang ke rumah, anak-anak tuh sih dia. Sabar ya dek ya, sabar ya. Itu viral di Facebook. Orang masuk merasa pasangan dapat sinyal, itu ada ratusan.
Tapi asal itu ada teman anak tuh taubat gara-gara itu. Pemain bass sana. Dodi Betrayer. Dia WhatsApp, waktu itu dia telepon, dia nangis, dia bilang, bro, saya sama istri saya baru berniat taubat. Kita baru berniat mau bertaubat, mau hijrah, dengar kabar itu meninggal. Terus dia bilang kalau dia nggak meninggal kita harus taubat beneran. Kalau ini hoax beritanya, ternyata anak Allah jaga sampai masih hidup kan. Tapi suatu hari kalian akan dengar berita beneran. Tapi kalau saya perhatikan wajah-wajah teman-teman, semua ini kayaknya memang lebih duluan saya. Lebih duluan sampai kita aziah maksudnya. Pahit nih pengajian ya. Aduh bang, coba kita yang ngomong mati dong. Ada orang gitu, dia takut dengar mati. Takut mati, nggak takut mati juga. Seorang ulama menangis. Dia menangis ketika putranya lahir. Orang-orang bertanya, kenapa kau menangis? Dia bilang, kalau anakku sudah lahir, suatu hari dia pasti mati. Dia pasti meninggalkan dunia. Kita ini kadang-kadang lupa. Kita angan-angan kita terlalu panjang melewati batas umur. Ya, ingin ini, ingin itu, ingin begini, ingin begitu, ingin kesini, ingin kesitu. Tak tahu mati. Lahir memang lebih dulu ibu dari anak, tapi urusan kematian kadang-kala lebih dulu cucu dari nenek. Coba sekali-sekali nih teman-teman kalian berziarah ke pemakaman. Gimana? Lihat di kuburan tidak sama panjangnya. Ada yang 1 meter panjang kuburan itu, ada yang 2 meter, ada yang 80 cm. Maknanya kita semua bisa mati tiba-tiba. Dia tidak mencari orang tua, dia tidak mencari orang sakit. Ya, ada orang jatuh di Australia, jatuh dari gedung tinggi. Mesti kalau jatuh dari gedung ketinggian 20 lantai itu kan dia mati. Dia jatuh dari gedung yang tinggi itu, tahu-tahu dia tiba orang lagi jogging di bawah. Orang lagi senang. Ini kesehatan. Yang mestinya mati nggak mati, yang senang mati, yang ketiban. Jadi hadirin sekalian, siapa orang yang paling cerdas dalam pandangan Allah Subhanahu Wa Taala adalah orang yang paling banyak zikrul maut, orang yang paling banyak mengingat mati dan mempersiapkan bekal matinya. Itu orang cerdas. Coba zikrul maut. Maka siapa ada lagu itu? Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja, rakyat biasa. Biar semua Indonesia ini jadi orang cerdas, ingat mati. Ada tuh testimoni di YouTube, komen, bang, saya mau pergi ke diskotik bang, naik taksi, itu radionya orang kaya mati. Demi Allah bang, saya nggak jadi pergi bang. Bang, dulu saya kerja saya gini, bang, bikin situs-situs gak benar bang, terus saya dengar lagu orang kaya mati, saya tobat bang. Bahkan ada yang datang masuk Islam gara-gara lagu itu. Benar. Orang kalau ingat mati, ya, antum coba bayangkan, antum mati. Sekali-sekali antum simulasi sih. Kalau ada tetangga meninggal dunia, antum kali kuburan berbaring di dalam tanah itu. Pernah coba nggak? Pas kali kuburan antum masuk, Pak, mantap Pak, saya minta waktu 5 menit Pak. Tidur sana. Sumber sana itu. Itu rumah terakhir kita. Itu orang-orang sombong itu berakhir di sana semua. Apa yang dia bawa raja-raja? Apa yang dia bawa orang kaya? Antum pernah ada orang kaya nih, orang kaya mati bawa rumahnya. Ada Pak, gede kuburannya. Udah sumpah nih sama istrinya, sehidup semati ya Beb ya, sayang, sehidup semati. Sumpah, udah sehidup semati. Tahu-tahu lakinya mati duluan. Matinya waktunya nggak pas lagi, waktu sebelum maghrib matinya. Berarti kuburnya besok pagi kan? Gak sempat nunggu besok pagi. Mungkin nggak kira-kira istri yang sangat cinta kepada suami tadi, dia bilang sama semua orang, kalian jangan ganggu kami. Ini malam terakhir kami bersama. Biarkan aku dengan suamiku malam ini menghabiskan malam. Kira-kira berani nggak? Ibu-ibu berani nggak itu teman itu mayat berdua ada gambar? Paling cepat-cepat kapan dikeluarkan, buang. Kita ini nggak penting di dunia ini. Nangis orang kita mati bang, ini pahit nih diceritakan, tapi ini hak. Kita
Ketika meninggal dunia, orang nangis berapa lama sih? Bertahan lama orang nangis. Ada orang nangis 1 jam non-stop. Nggak ada, buta matanya. Orang nangis itu paling berapa menit. Terus habis stok air mata, perih matanya. Kemudian udah, dia mulai tenang. Mayat masih terbujur di tengah-tengah rumah. Datang teman SMA-nya. Cerita, lama nggak ketemu. Ketawa-ketawa dia, mayat belum dikubur. Udah lupa. 2 hari, 3 hari, 4 hari belum kering kuburan. Kadang-kadang orang udah berantem, berebut warisan. Kalau dia orang kaya, anak-anaknya. Maka kalau orang yang cerdas itu dia pikirkan bagaimana dia mati nanti kuburannya di taman surga. Anak-anak, jadi anak yang soleh dan soleha. Berapa banyak orang meninggal dunia yang di setel tuh MP3 di kuburan anak itu sama aja. Nah, maka sekarang buat persiapan ya teman-teman ya, buat persiapan. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Dunia bukanlah tempat tinggal, tapi dunia tempat meninggal. Dunia bukanlah tempat tinggal kita, tapi dunia adalah tempat yang akan kita tinggalkan. Sekarang kita di atas tanah, tak lama lagi tanah di atas kita. Sekarang dunia nyata, akhirat cerita. Setelah mati, akhirat nyata, dunia tinggal cerita. Ya. Paham nggak di sini? Ada yang mau bertanya nggak? Silakan kalau ada yang bertanya, silakan. Ayo, Pasha. Silakan, ada yang mau bertanya? Dunia tak lama. Apa? Iya, boleh silakan. Ya, sebetulnya gini, kita boleh iri. Hasad itu bukan kepada dunia orang, itu ada kebaikan. Maksud hasad iri itu tuh buat dampak anak positif ya. Kita orang rajin sedekah, kita iri, kok dia bisa sedekah ya, aku enggak ya. Dia rajin baca Quran, kok dia bisa baca Quran, aku enggak ya. Jadi kita kepada orang-orang saleh itu kita nggak apa-apa. Bahasanya itu, kalau di bahasa itu di dalam amal itu dijelaskan kan. Tidak boleh kita iri, kecuali kepada orang yang rajin bersedekah. Boleh kita. Tapi kalau iri kepada dunia orang nggak boleh. Hasad nggak boleh. Biarin aja. Karena sebetulnya ya, kalau kita dengar cerita, ada satu cerita tuh masalah dunia ya. Abu Bakar radhiyallahu anhu pernah berdialog dengan istrinya. Kata istrinya, "Bang, abang ini kerja lah cari duit, Bang. Ini tamu datang kasih air putih, kasih kurma. Sekali kalau kita sidangkan kambing, makanan yang enak buat tamu-tamu kita. Ini abang sibuk dakwah aja, sibuk dan ada waktu berdagang, ada waktu ke pasar." Ya, apa kata Abu Bakar? Coba lihat teman-teman kita tuh. Kata istrinya, rumahnya bagus, ini bagus, makanannya banyak. Kita apa? Terus kata Abu Bakar, dia bilang, di depan kita ini ada sebuah perjalanan yang sangat panjang, yang sungguh sangat berat dilewati oleh orang-orang yang memikul beban yang banyak. Kamu mestinya kasihan melihat orang-orang kaya itu. Kasihan. Kalau kita dengan kacamata akhirat, lihat orang kaya kasihan. Kenapa? Mereka memiliki makanan yang nggak pernah mereka makan. Mereka memiliki pakaian yang nggak pernah mereka pakai. Hanya mereka lihat-lihat saja. Mereka memiliki banyak rumah yang nggak pernah mereka tempati. Mereka memiliki kendaraan yang nggak pernah mereka tunggangi. Mereka hanya lihat-lihat saja. Sementara kita yang miskin ini bisa juga melihat harta benda mereka tanpa menggunakan. Dalam hal ini kita sama dengan mereka, tapi mereka dihisab di akhirat, kita tidak. Rezeki yang halal dihisab, yang haram diazab. Ya. Enak nih kalau ada bos di sini kan dia dengar. Orang kaya tuh memang terlambat masuk surga. Banyak. Kan Allah Maha Adil. Allah itu Maha Adil. Nikmat dunia ini ya dibayar, nggak ada yang nggak dibayar. Buka mata, open your eyes, buka lihat berita bagaimana akhir kehidupan superstar orang-orang kaya, orang terkenal semua. Endingnya, semua kenikmatan dunia ini harus dibayar. Dibayar dengan apa? Dengan ketaatan, dengan kesolehan kita, dengan amal kita. Kalau kurang, dibayar dengan penyakit, dibayar dengan musibah yang datang. Kesandung lah, mobil tabrakan lah, handphone hilang lah. Itu bayaran semua. Sungguh orang-orang beriman, kata Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, orang-orang beriman, sungguh orang beriman tertusuk duri
Allah akan gugurkan dosa-dosa. Jadi kalau kita ini orang beriman nih, kita ini kurang bersyukur kita, dikasih nikmat sama Allah, kurang ibadah kita, kurang dakwah kita, kurang baca Al-Quran kita, ujian datang silih berganti, kayak tas diputus. Ada aja. Dulu waktu maksiat kok nggak ada ujiannya. Waktu belum setelah hijrah kok banyak sekali masalahnya. Karena kita sudah memproklamirkan diri kita orang beriman kepada Allah. Jadi rezeki yang halal akan dihisap, yang haram akan diazab. Jadi urusan dunia nggak boleh kita hasad iri. Urusan agama boleh. Aku pengen kayak abang itu ya, dia rajin baca Quran, rajin sholat, dakwah kemana-mana. Boleh kita iri. Kok bisa ya dia sedekah siang dan malam ya? Pernah satu ketika nih kisah nih, Ibrahim bin Adham rahmatullah alaihi, seorang wali Allah. Dulu dia raja. Jadi dia raja itu suatu hari dia punya satu orang pembantu, tukang bersihnya dia, orang wali juga, wali Allah juga. Jadi pembantu ini bersih-bersih kamarnya dia, kamar raja ini. Kemudian dia lihat spring bednya raja, tempat tidurnya raja. Dia duduk. Mantap ini katanya. Dia duduk, dia berbaring, ketiduran di tempat tidur raja. Tidak berapa menit dia tidur, tiba-tiba ibu ratu masuk, dia lihat ada pembantu tidur di tempat tidurnya. Berteriak, dia dipanggil, temu langsung polisi, tentara dagang, tangkap ini pembantu. Maka raja katakan, sebagai hukumannya kau tidur, kurang ajar tidur di tempat tidurku, kau dicambuk 100 kali. Maka pembantu tadi pas dicambuk dia tersenyum, dia ketawa. Dicambuk, bukannya teriak, dia ketawa lagi. Dicambuk, ketawa lagi. Terus raja ceritanya, kenapa kau ketawa? Kamu ini gila ya? Dicambuk kau ketawa. Dia bilang, aku ketiduran sebentar, 100 kali cambuknya. Tuhan udah bertahun-tahun tidur di sana. Kira-kira berapa kali cambuknya itu? Kamu ya? Jadi jangan iri dengan kemauan dunia. Semua akan dibayar. Kalau kurang amalnya, kurang sedekahnya, kurang, jadi masalah besar. Nah, maka orang-orang beriman ini enak. Orang beriman yang miskin itu enak. Dia dulu masuk surga 500 tahun daripada orang kaya yang beriman. Orang miskin yang beriman masuk surga berapa tahun? 500 tahun lebih awal. Karena kalau kita nggak punya apa-apa di dunia, rumah ngontrak, mobil nggak punya, naik kemana-mana, naik Grab, ganti-ganti supir tiap hari kan, benar naik ojek semua. Nggak ada apa-apa di dunia, nggak punya, pulang meninggal pun saldo nggak ada, udah habis. Terus malaikat tanya di akhirat nanti. Malaikat lihat, terus dari reportnya, malaikat malu nanya, udah mas aja. Kasihan banget di dunia udah susah hidup bukan? Tahu nggak? Tapi orang-orang kaya Pak ya nggak, memang agak lama. Maka orang kaya itu harus dapat hidayah. Kalau orang kaya nggak dapat hidayah, dia sibuk membangun dunia yang akan dia tinggalkan, akan dia menghancurkan dirinya. Tahu orang kaya dalam Islam itu siapa? Bukan orang yang rumahnya mewah, bukan mobilnya mewah, bukan itu. Orang kaya itu orang yang sudah berapa masjid dia bangun. Orang kaya itu orang sudah berapa anak yatimnya dia sekolahkan sampai S1, S2, S3. Orang kaya itu orang yang sudah berapa banyak panti asuhan yang dia bantu, pesantren dia bantu. Sudah berapa banyak orang yang berangkat haji umrah, itu orang kaya. Ini orang kaya rumah mewah, harga wajah 3 hari nggak ada duit ini, bercicilan semua utang. Maka hiduplah sederhana, simple life, simple problem. Sederhana kehidupan kita di dunia, sederhana masalah kita. Jadi ini kan ya, kalau kalian tidak bawa buku, tolong dicatat, diulang ini. Ada 5 keperluan hidup manusia dan ada 5 maksud di manusia. Ini terakhir. Ya, tolong diulang, yang nggak hafal nggak boleh pulang ya. Ada 5 keperluan hidup manusia. 5 keperluan hidup manusia. Tolong dicatat di handphone masing-masing. Keperluan ini seperlunya saja. Ya. Awal daripada masalah-masalah manusia di dunia ketika manusia menjadikan keperluan hidup ini menjadi maksud hidup. Orang salah paham. Seperti dia perlu toilet, dikata perlu ini. Tapi ada orang yang salah paham 24 jam di dalam toilet dia. Gila dia. Yang pertama, keperluan hidup manusia makan dan minum. Seperlunya saja. Ya. Kita punya restoran.
makan sepiringnya ya kan. Tambahlah kalau lapar banget, tambur dua ya. Tunggu cek. Sama segelas air, keperluan makanan minum. Seperlunya saja. Kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, orang yang hanya memikirkan makanan minum isi perutnya, nilai dia dalam pandangan Allah lebih hina daripada apa yang keluar dari perutnya. Tapi hari ini ada orang yang 24 jam pikir makan minum. Hari ini makan di mana ya? Makan apa ya? Makan siapa ya? Ada juga tuh yang kelas-kelas kakap itu kan orang yang makan sama dia. Ya. Apa yang pertama? Yang kedua, keperluan manusia itu pakaian. Fungsi pakaian apa? Menutupi aurat. Rasulullah SAW punya baju cuma beberapa lembar saja. Yang terbaik itu hari Jumat, yang 2 lembarnya silih berganti. Kalau ada baju baru yang lama langsung kasih sahabat. Baju kita berapa lemari? Coba lihat di rumah masing-masing. Pakaian keperluan. Yang ketiga, keperluan manusia itu kendaraan. Kita perlu kendaraan. Yang keempat, perumahan, rumah. Kita perlu rumah. Keperluan. Seluas apapun rumah kita yang kita perlukan, cuma kalau kita tidur terlentang sudah sepenuhnya. Kalau tidurnya miring sudah selesai saja. Kalau tengkurap sudah dada saja. Ya. Rumah ini semakin kecil, semakin nikmat sebetulnya, semakin sederhana. Rasulullah itu rumahnya sebesar 3 kuburan aja. Yang pernah umrah itu Raudah itu 3 kuburan, ada kubur Rasulullah, Abu Bakar, Umar itu rumah Nabi dulu, rumah Ibu Aisyah, Ummahatul Mukminin, Umairah. Ya. Saya datang ke rumah orang kaya di Cibubur nih, kaya Umairah 10 miliar harganya. Dia sakit, saya tanya, bang, abang rumah abangnya bagus banget nih. Apa yang abang inginkan? Dia bilang, setelah itu, saya pengen tinggal di kos-kosan lagi. Karena rumahnya gede, Pak. Dia kalau mau ke toilet, jalan kaki itu ada mungkin 50 langkah. Kalau di kos-kosan ini dia ingatkan, berdiri 2 langkah ke kanan, toilet. Dia sakit, susah jalan. Terus berdiri, maju ke depan, buka kulkas. Kalau rumahnya itu kecil ya, kalau kalian sudah berkeluarga, kalau rumah kecil, ini tiap hari bisa tabrakan dengan istri di pintu. Bisa senggol-senggolan terus. Ada orang berumah tangga, antum tahu ya, itu 1 minggu 2 minggu gak ketemu istrinya. Dia pas di atas, istrinya tadi dia turun, istri naik. Gak ketemu bang, sama anaknya berhari-hari gak ketemu. Oh iya benar Nabi ya, mengatakan sederhana. Itu sebuah kebahagiaan itu. Simple life, simple problem. Yang kelima, keperluan manusia pernikahan. Nikah itu sederhana aja. Ya. Apa yang pertama tadi? Yang kedua? Yang ketiga? Yang kelima? Yang kelima dulu. Yang keempat? Yang keempat, rumah. Yang kelima, pernikahan. 5 keperluan hidup manusia. Perlu ada, kalau nggak ada pun nggak masalah. Orang mati kelaparan Allah nggak marah, mati nggak punya pakaian Allah nggak marah. Kita mati nggak punya rumah, nggak punya mobil, nggak punya istri, nggak punya suami, nggak punya anak, no problem. Tidak akan mendatangkan murka Allah. Tapi siapa yang mati tanpa ini? Maksud hidup menyempurnakan iman. Ini bahaya. Iman ini harus sempurna, nggak boleh bercampur-campur. Kira-kira kalau orang minum air ini campur oli sedikit bisa minum nggak? Nggak mau. Beras campur pasir sedikit mau beli nggak? Minyak campur air mau nggak? Nggak mau. Allah nggak mau iman kita bercampur dengan kesyirikan. Maka sebelum mati sempurnakan iman dengan cara apa? Banyak-banyak ucapkan la ilaha illallah. Aksiru min qawli la ilaha illallah. La ilaha illallah. Jadi kalau kalian ada tamu datang, zikir banyak-banyak. Terus kalau ada orang dakwahkan gini, la ilaha illallah. Sampaikan kepada Allah. Sampai kita mati kata Nabi, dan di akhir kalam kita ucapkan la ilaha illallah. Itu yang pertama, maksud itu. Yang kedua, maksud itu manusia sempurnakan ibadah. Salat, zakat, puasa, haji, umrah harus sempurna. Ya, mudah-mudahan bisa berangkat umrah semua, haji semua, amin. Yang ketiga, untuk menyempurnakan muamalah, hutang piutang selesaikan sebelum mati. Kalian mau nggak hidup nggak terlilit hutang?
Mau nggak? Hidup bebas hutang. Ya. Ini dengar baik-baik. Kalau kalian mau tidak terlilit hutang, ada satu cara yang ajib. Jangan berhutang. Ya. Iya, kadang-kadang kita hobi kita berhutang kan, ada duit kemudian hutang itu ya. Jangan berhutang. Nabi tidak sholatkan jenazah orang yang mati meninggalkan hutang. Nabi tidak sholatkan jenazah orang yang mati meninggalkan hutang. Maka sebelum kita mati ini, selesaikan hutang muamalah. Jual beli juga harus begitu, harus benar. Muamalah itu jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, gadai menggadaikan. Hutang piutang. Yang keempat, muasyarah. Kita berusuhan boleh, tapi jangan lama-lama, 3 hari aja. Marah-marah itu 3 hari aja. Setelah itu minta maaf. Tapi dia yang salah bang. Kalau kita salah kita minta maaf itu biasa. Yang luar biasa orang salah kita minta maaf. Bisa nggak? Ini yang lama, yang perang dingin nih, kakak adik kadang-kadang ada yang nggak teguran. Bahkan ayah anak, paman ponakan, suami istri, minta maaf. Tidak hina kita dengan minta maaf. Dengan tetangga ada orang nggak teguran itu hanya gara-gara hal sepele aja. Musuhan sama tetangga, padahal tetangganya yang paling penting. Maka muasyarah kita harus benar sebelum mati. Dan yang kelima, sempurnakan akhlak kita. Nah, orang-orang kafir dia tidak melihat ibadah kita, dia tidak melihat bacaan Quran kita, hafalan kita, dia nggak lihat. Yang dilihat akhlak kita. Coba diulang, 5 keperluan, 5 maksud hidup. Yang pertama, sempurnakan apa? Sempurnakan iman. Yang kedua, ibadah. Yang ketiga, muamalah. Yang keempat, muasyarah. Yang kelima, akhlak. 5 keperluan tadi, makan minum. Yang kedua, pakaian. Yang ketiga, kebaraan. Yang keempat, rumah. Yang kelima, bernikah. 5 maksud hidup, ulang lagi sekali. Maksud hidup, menyempurnakan iman, menyempurnakan ibadah, menyempurnakan muamalah, menyempurnakan muasyarah, menyempurnakan akhlak. Kalau sudah akhlak yang baik, udahlah. Siap-siap kita dicintai semua orang. Lisan yang manis, hati yang lapang, kepala yang dingin. Kemanapun kita berjalan, orang akan sayang sama kita. Bicara yang baik-baik ya. Teman-teman, dengar baik-baik ya. Kadang-kadang lisan ada orang yang jarang ngomong. Sekali ngomong nyakitin. Ada orang yang jarang ngomong, sekali ngomong punya duit. Ada orang pernah tuh bujuk-bujuk, Bang Dery ini memang keren ya. Bang Dery ini kelihatan kurus, sekarang memang keren, gagah banget. Waduh. Mantap, senang gak? Tapi punya duit. Itu orang gitu. Jadi hari ini kita mulai kita jadi orang baik. Bicara yang baik-baik, senangkan hati orang. Panggil orang dengan panggilan kesayangan kita, dengan panggilan yang baik-baik. Dengar yang baik-baik, lihat yang baik-baik, pikir yang baik-baik. Insya Allah kita akan jadi orang baik. Siapa yang suka sangka baik kepada orang, insya Allah mati ya husnul khatimah. Amin. Husnuzon terus, husnuzon, sangka baik terus. Mungkin itu kalau nggak ada pertanyaan, ada pertanyaan silakan. 1 pertanyaan. Lagi. Habis sudah. Kita siap-siap Jumatan ya. Itu mungkin dari saya. Yang penting ilmu ini bukan banyak atau sedikit, tapi diamalkan. Bagaimana ilmu ini berkesan di dalam hati kita dan disampaikan lagi kepada orang. Ingat kisah ikan tadi? Nah, nanti coba untuk ceritakan kisah itu, ikan di dalam air, monyet yang itu biasanya kalau kita dakwah ke orang itu cepat orang mengerti. Karena nggak semua orang kadang-kadang suka mendengar ceramah. Udah ceramahin, dia tersinggung kadang-kadang. Allah, sok ceramah lu. Nanti cerita nih gitu. Apalagi dengan sekarang banyak sarana-sarana fasilitasi. Maka selama kita bekerja di sini, antum sudah mengingatkan. Karena tadi manusia pelupa. Nah, apa perlu kita ingatkan? Yang pertama, Allah kuasa, makhluk tak kuasa. Coba diulang kalimatnya. Allah kuasa, makhluk tak kuasa. Yang kedua, yang perlu kita ingatkan apa? Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Ingatkan orang dengan kematian. Kemudian ingatkan semua orang untuk tetap tawadu. Ada satu kalimat sederhana, jadikan status kalian ya, kalimat ini. Sebaik-baik saya, coba ikuti. Lebih baik orang lain. Seburuk-buruk orang lain, lebih buruk saya. Itu tawadu namanya. Ya, letakkan diri di bawah rumput, jangan sombong. Karena orang sombong diharapkan mencium bau surga. Ya,
Lihat kebaikan semua orang. Allah beri kita dua mata, mata kanan melihat kebaikan orang lain, mata kiri melihat keburukan diri sendiri. Ya, semua orang baik, semua orang baik. Orang tua lebih baik, dia lebih dulu beramal soleh dari saya, pasti pahala lebih banyak daripada pahala saya. Anak muda lebih baik, saya lebih dulu bermaksiat daripada dia, pasti dosa saya lebih banyak daripada dosa dia. Orang kaya lebih baik, oh bapak itu banyak sedekah, banyak ini, banyak pahala dari saya. Orang miskin lebih baik, kenapa? Dia tak banyak hisabnya di akhirat, pasti dia lebih dulu masuk surga dari saya. Jadi nggak ada sekalipun kita merasa sama dengan orang lain, tetap humble, letakkan diri di bawah rumput. Kalau ada orang kritik kita, katakan terima kasih, itu baru sedikit kesalahan saya, yang abang tahu, yang kakak tahu, yang kamu nggak tahu masih banyak lagi. Ya, thank you very much. Nggak usah bela diri, nggak usah sok suci, nggak usah sok alim. Allah tahu siapa kita. Allah tahu siapa kita ya. Maka mulai hari ini jadilah orang baik, tetap stay humble. Tetap jadi orang baik. Insyaallah ya. Begitu dari saya tak sempurna majlis ini sekurus-kurusnya ikan, pasti ada dagingnya, segumul-gumulnya ikan, pasti ada tulangnya. Ambil dagingnya, buang tulangnya, ambil yang baik, buang yang buruk, ambil yang jernih, buang yang keruh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sibukkanlah hati dan jiwamu